Di teknik achievement ini jam 9, nanti prakteknya itu ada beberapa praktek bagaimana caranya bisa memperkuat magnetik tubuh kita agar kita sehat, selalu sehat. Sebab magnetik tubuh itu ya diperlukan sekali untuk mengaktifasi daripada organ-organ tubuh kita. Sebab di tubuh kita itu banyak kelenjar yang menghasilkan hormon supaya sehat. Bagaimana supaya pankreas menghasilkan insulin, ya, itu harus pankreasnya harus sehat, gitu kan, supaya tidak kena diabetes, gitu kan. Bagaimana supaya bisa di otak kita ada namanya kelenjar pineal, ya. Kelenjar pineal itu kalau orang-orang spiritual itu mengatakan mata ketiga, gitu ya. Kalau itu dibersihkan terus-menerus, ya, itu bisa membuat kita lebih sadar. Oh iya, hidup kita merenung di malam hari apa yang telah kita lakukan pada hari ini, apakah banyak baiknya atau minus, kan gitu. Jadi tiap malam itu kita memang kalau tengah malam kita seharusnya merenung, ya, apa yang kita telah kerjakan pada hari ini, apakah lebih banyak baiknya, apa lebih sedikit. Ya, jadi direnungkan tiap malam. Itu untuk memperbaiki diri. Terus saja. Latihan fokus. Nah, ini fokus supaya kita bisa fokus, ya. Bisa fokus ke sesuatu setidak-tidaknya apabila pikiran kita pergi ke sana kemari, kita masih punya pegangan fokus. Bisa kembalikan lagi. Balikan ke fokus. Fokus itu harusnya ke hati. Ke kalbu, ya, kalbu. Kalau hati itu sebenarnya kalau cara medis itu lever sebenarnya, ya. Hati itu lever. Kalau kalbu itu di jantung. Jantung ya gini. Bukan di sini, di sini. Di tengah-tengah sini. Dan di jantung itu ada yang namanya kelenjar timus, yaitu kelenjar yang mengeluarkan rasa kasih sayang. Jadi di jantung itu ada namanya kelenjar timus. Dan ini adalah bagaimana caranya untuk supaya kita bisa fokus. Nah, ini latihannya. Ya. Metode ini sangat ampuh untuk dengan menggunakan pernapasan. Nah, pernapasan itu adalah sesuatu yang memang sangat istimewa dalam hidup kita, ya. Pernapasan itu. Jadi kalau kita nahan napas berarti paru-paru kita berhenti, ya, mengeluarkan karbon dioksida atau menghirup oksigen, berhenti. Dan waktu itu, ya, waktu kita bernapas, kalau bernapas panjang itu lebih bermanfaat, lebih sehat daripada yang napasnya pendek-pendek. Jadi bernapas itu sebenarnya ada napas perut yang digunakan. Ya, nanti ada cara prakteknya bagaimana kita cara bernapas, ya. Jadi bernapas itu bukan napas dada, tapi napas perut. Jadi napas perut itu bisa dimanfaatkan untuk memperkuat magnetis kita. Ya. Jadi magnetis kita, tubuh kita ini sebenarnya mengeluarkan energi. Dia bisa menerima dan bisa mengeluarkan.
Kalau kita lihat teman-teman kita yang latihan ilmu bela diri ya, yang pernapasan, itu kan biasanya menghimpun napas. Menghimpun napas di mana? Di bawah pusar, di twentin namanya. Ya. Dan setelah itu, setelah terkumpul disalurkan. Dan itu, ya, itu menurut saya, itu kalau bisa dibuat pengobatan, kita bisa cepat lelah. Kenapa? Lepaskan. Tapi kalau kita, tubuh kita, made kita tinggi, kita nggak usah pakai pernapasan, tapi pakai hati. Energi itu keluar dengan niatan. Energi itu menandai sesuatu dengan diniatkan. Jadi niat itu penting, ya. Katanya Rasulullah itu sesuatu tergantung niatnya kan. Jadi niat dulu, begitu. Ini ada latihan warna biru. Biru adalah warna kesetiaan menurut pengetahuan alam semesta. Ya, ini ilmu-ilmu law, ya. Law attraction. Jadi kalau bernapas, kalau misalnya kita praktekkan napas ya. Jadi tarik napas itu kita membayangkan dari pikiran. Pikiran itu tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan imajinasi. Apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, ya, dia akan terprogram. Apabila dia dilakukan secara berulang-ulang, masuk ke dalam pikiran bawah sadar, maka dia yang akan terjadi. Jadi diri kita itu adalah program yang telah terbentuk di keluarga kita, di lingkungan kita, dimanapun kita. Jadi terprogram di kita. Sebab saya pernah ya menangani anak autis. Anak autis itu kalau selalu dalam keadaan pikiran bawah sadar. Jadi dia belajar apapun yang dia lihat, dia baca, dia dengar, dia rasakan, langsung terprogram dalam hatinya. Dan dia langsung mengetahui. Nanti misalnya ada orang yang baca Quran, dia dengarkan, nanti di rumah bisa diangkat. Hebat sekali. Sebab apa? Kalau anak autis itu filter daripada pikirannya itu mengalami masalah. Jadi dia selalu ada dalam pikiran bawah sadarnya, selalu ada dalam kalbunya. Jadi apa yang dia dengar, dia lihat selalu terprogram. Dan yang dia simpan itu dia akan lakukan. Oh begitu ya. Jadi saya setelah melakukan penelitian, ternyata iya. Segala sesuatu di manusia itu telah terprogram di dalam bawah sadarnya atau dalam hati. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu adalah telah terprogram. Jadi kita juga melakukan program-program yang sudah ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Jadi kalau kita mau merubahnya dari diri kita sendiri, misalnya, ya merubah malas misalnya, ya suatu yang malas. Kita harus memprogram diri kita yang sepadan dengan malas. Apa sepadan dengan malas? Malas itu lawannya rajin, ya semangat misalnya. Itu selalu masukkan dalam pikiran kita, selalu membawa kita, selalu masukkan kita. Ketika saat-saat kita ya sedang dalam kondisi seru, kalau dalam bahasa energi itu seru itu kosong. Kalau dalam bahasa NLP itu namanya bawah sadar. Jadi sesuatu yang dimasukkan dalam bawah sadar, maka dia akan terprogram. Terus kita akan melakukan sesuatu kalau tidak dirubah. Ya, kalau tidak berubah. Makanya kalau misalnya kita sekarang dikasih motivasi oleh seorang motivator, ya, sehari 2 hari masih melekat dalam kita. Sehari 2 hari, 1 minggu sudah
kita kembali pada asalnya. Kenapa? Karena cuma di pikiran sadar aja, belum masuk di bawah sadar. Dan bawah sadar kita tidak akan menerima apa-apa yang baru, yang belum masuk dalam terprogram. Jadi kalau belum terprogram, dia tidak akan mau masuk ke bawah sadar, ada filternya. Jadi pikiran sadar dan bawah sadar itu ada filternya. Arya faktor namanya. Kalau kita belajar, misalnya ya, menghafal Al-Quran, kalau dengan pikiran sadar, kalau tidak berulang-ulang banyak sekali, ya, itu sulit untuk tersimpan. Tapi kalau kita melakukan dengan filternya, pikirannya buka, masuk ke bawah sadar atau memori jangka panjang, maka dia hafalnya cepat. Itu bedanya antara pikiran sadar. Makanya kalau belajar, kalau zaman dulu kita ya, kalau saya ya di desa, kalau habis subuh itu biasanya belajar. Ya, baik belajar ngaji, habis maghrib tidur di musola, terus habis subuh ngaji lagi. Nah, itu sebenarnya agar apa yang kita baca itu tersimpan, ya, terekam, tidak cuma di pikiran sadar. Kalau pikiran sadar itu 24 jam sudah berkurang. Misalnya kita menghafal sesuatu, misalnya surat-surat pendek. Coba surat pendek, baca sekali dengan biasa aja, sulit hafalnya. Tapi kalau kita dengan rileks, ya, rileks, terus masuk, ya, masuk ke zero namanya ya, masuk ke kosong, bawah sadar, maka dia cepat hafalnya. Itu tentang pikiran. Jadi ini tadi ya, jadi praktek untuk fokus ya. Seperti tadi saya katakan bahwa pikiran itu tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan imajinasi. Kenyataan dengan imajinasi, pikiran itu tidak bisa membedakan. Jadi kalau kita bisa berimajinasi, ya, mengimajinasikan, ya, maka dia akan tersimpan. Maka seperti ini, seperti napas, tarik napas panjang, kita mengimajinasikan warna biru masuk dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita, memenuhi paru-paru kita, sambil kita senyum, ya. Ini lagi, sambil senyum. Senyum dan rasakan dalam hati kita damai dan bahagia. Setelah itu keluarkan napas, lepaskan napas. Setelah memenuhi paru-paru kita, keluarkan napas. Jadi biru akan memenuhi alam semesta. Itu terus, tarik menarik terus gitu. Itu untuk berlatih fokus, agar kita tidak kalah dengan pikiran kita yang selalu meloncat ke sana kemari ya. Jadi fokus itu gitu. Memikirkan satu hal yang terus-menerus. Ya. Itu bagi orang-orang yang belum pernah berlatih, ya, itu sulit fokus satu. Jangankan yang ini ya, di tempat ini ya, di tempat ini kalau tidak fokus, biasanya efeknya apa? Bisa ngantuk, ya, bisa ngantuk, bisa yang lain gitu. Kan gitu kan kalau tidak fokus. Kalau kita fokus, misalnya kita fokus, saya mendengarkan, saya niatkan dulu, Bismillahirrahmanirrahim, saya niat ya menerima pengetahuan dari Ustadz misalnya. Saya niat fokus. Niat fokus dengan fisik kita senyum,
dan rasakan dalam hati kita damai dan bahagia. Itu caranya. Biasanya kita kalau melatih anak-anak kita untuk belajar, biasanya gitu. Misalnya kalau kita mau belajar, senyum dulu. Rasakan dalam hati damai dan bahagia, baru belajar. Itu bisa diterapkan untuk sholat, bisa untuk ngaji, untuk belajar-belajar yang lain. Agar apa? Agar pikiran kita itu melayang-layang gini. Sebab hati kita bisa menahan pikiran kita. Jadi vibrasinya pikiran itu kalah dengan hati. Jadi dengan bahasa rasa tadi rasa adalah bahasa semesta. Jadi alam semesta itu apapun dia akan mengerti dengan bahasa rasa. Jadi rasa itu bisa. Coba kita kalau misalnya dengan anak kecil yang paling sensitif dengan sesuatu, ya. Kalau kita dalam keadaan marah, hati marah, ya. Kalau mendekati anak kecil, pasti dia nggak senang. Tuh. Sebab apa? Ngerti anak kecil itu masih pinealnya masih besar. Jadi bawah sadarnya selalu ada di kondisi alfa theta. Kalau dalam gelombang otak itu. Gitu. Dan dia akan tidak senang apabila didekati orang-orang yang marah. Coba kita dengan hati kita. Makanya itu rasa itu adalah bahasa semesta. Demikian juga dengan hewan, ya, kucing atau apapun, ya. Kita kalau dengan rasa kasih sayang pasti dia diam. Sebab rasa itu adalah bahasa semesta. Dan bahasa yang disukai oleh semesta itu adalah damai dan bahagia. Jadi kita selalu ada dalam rasa damai dan bahagia. Apapun yang akan kita lakukan, lakukanlah dengan senyum dan rasa damai dan bahagia. Sebab apa? Kalau kita melakukan itu, kita akan menerima kebahagiaan dari yang lain. Saya bilang tadi, hati kita, pikiran kita, tubuh kita adalah energi berfrekuensi dan vibrasi. Dia akan beresonansi, mencari padanan dan kembali buat kita. Apa yang kita ucapkan, ya, satu saat akan kembali kepada diri kita sendiri. Makanya ucapkanlah yang baik-baik agar kita mendoakan orang, walaupun orang itu tidak tahu kalau kita mendoakan, memberi pada orang, suatu saat akan kembali kepada kita. Itu namanya resonansi kembali kepada kita. Itu ya. Nah, itu jantung. Kalau kita sebut hati, biasanya kalau di Indonesia menyebutnya hati, kalau di bahasa Arab itu kolbu, ya. Di dalam kolbu ini adalah getarannya sangat besar sekali. 5.000 lebih kuat daripada pikiran kita. Jadi hati. Makanya hati itu bisa mengontrol daripada pikiran kita. Itu bergetar. Nah, kalau fokus kayak gini. Kalau fokus dalam suatu hal yang satu, berdoa, senyum dulu. Mau sholat, senyum dulu. Rasakan tenang, damai, bahagia dalam hati. Fokus. Tuh. Jadi kalau fokus itu akan vibrasinya itu memancar ke alam semesta. Bahkan sampai ke langit. Kalau kan saya katakan tadi bahwa rasa adalah bahasa semesta. Jadi dengan rasa yang damai dan bahagia itu akan menembus ke alam semesta. Terus. Nah, ini pembersihan daripada pintu-pintu. Yang 7 pintu energi itu memang harus dibersihkan tiap saat. Sebab ini yang metafisik, yang non fisik. Kalau kita fisik kita bisa olahraga, makan yang sehat,
yang bergizi sudah cukup. Tapi kan non fisik kita yang mengupayakan.